Jadi itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan kalau apply visa supaya nggak ditolak ya. Pertama, sirkulasi keluar masuknya keuangan kamu 3 bulan terakhir. Kalau jumlah semakin banyak semakin bagus untuk tabungannya. Terus yang kedua, itinerary yang masuk akal, tujuannya yang masuk. Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Untuk kali ini saya lagi santai ada di taman sebelah rumah. Daripada tadi nganggur pulang sore, jadi sempatkan mampir untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman sih. Saya nggak sempat balas satu persatu komentarnya, jadi saya buatkan video pendek ini, yaitu mengenai kenapa visa kalian itu ditolak. Ya, yang pertama-tama teman-teman itu mungkin ada kekurangan dokumen atau cara membuat alibi kalian kurang pas gitu. Dan juga yang pertama bisa jadi di rekening koran kalian. Teman-teman jangan salah persepsi ya. Kalau rekening koran itu tidak serta-merta harus saldo banyak gitu saja. Karena pihak kedutaan sendiri pun akan melihat kalau saldo kamu itu tiba-tiba banyak tanpa ada transaksi, kemungkinan besar mereka bisa mencurigai. Ini uang siapa kan gitu. Terus ini saldo dari mana? Takutnya kalian pinjam pakai punya orang atau bagaimana, sehingga mereka membatalkan atau tidak meng-ACC visa kalian. Jadi untuk keuangan teman-teman itu yang bagus sebenarnya transaksinya 3 bulan terakhir, bukan jumlah saldo yang begitu banyak. Mungkin saldo kalian bisa nggak terlalu banyak lah, sekitar 30 juta, 25 juta itu cukup. Namun transaksi 3 bulan terakhir kalau kamu karyawan itu tiap bulan, misalkan per tanggal 10 kamu gajian, ya per tanggal 10 itu isi sesuai gaji kamu. Ya diperbesar aja mungkin berapa lah. Kalau gaji kamu misalkan 10 juta ya tiap tanggal 10 harus ada uang masuk 10 juta. Nanti kamu gunakan apa aja. Di situ nanti dilihat debit dan kreditnya. Tidak serta-merta dilihat berapa jumlah uang yang di dalam. Itu aja sih sebenarnya. Terus kalau kalian memang daftarnya ke situ adalah pengusaha, nanti dicek juga dari siup kalian, usaha kalian. Jadi keluar masuknya keuangan itu bener apa tidak gitu. Bukan kalian itu stuck gitu aja. Jadi dilihat perkembangan keuangan kalian di dalam rekening tersebut ya. Terus mungkin juga mereka melihat ada histori di daerah kalian itu terlalu banyak wisatawan yang kabur mungkin di Korea dan nggak pulang kembali. Itu juga bisa menjadi penilaian yang kurang ya teman-teman ya. Itu saya pernah mengalami. Saya pernah mengajukan bersama teman-teman itu 10 orang apply single visa semuanya. Tapi kenapa kita yang 6 orang itu di approve, yang 4 tidak? Nah, ternyata saya cari tahu beberapa informasi dari pihak-pihak teman yang ada di Cafe AC sana. Itu karena di daerah kita juga ada yang terlalu banyak yang kabur. Itu sebenarnya bisa memicu untuk tidak di-approve-nya visa kita kalau pihak kedutaan curiga. Dan di kedutaan dokumen kalian itu kan tidak satu orang yang mengkaji, ada banyak orang. Sedangkan setiap orang yang kerja di situ kan ada yang teliti, ada yang tidak. Kalau yang teliti detail banget, otomatis kalian harus menerima kenyataan kalau ditolak, kalau ketemu orang yang sangat detail membaca dokumen kamu. Kalau kadang-kadang orang yang tidak detail main ACC aja juga banyak. Jadi itu teman-teman ya, itu yang kedua mungkin bisa untuk sebagai acuan atau sebagai pedoman. Terus lagi teman-teman, ada beberapa hal itinerary kamu yang nggak masuk akal. Nah, itinerary mungkin kalau kamu itu 7 hari schedule-nya di Korea, ya bikin mungkin 3 destinasi atau 4 destinasi begitu saja. Mungkin kamu ke Namsan Tower, nginepnya di Itaewon, atau nginep di Gangnam, atau mau ke Daegu, ke Gwangju yang agak-agak jauh jalurnya itu. Jangan terlalu banyak tempat tujuan. Bikin kalau 7 hari di sini atau 5 hari di Korea, bikin 4 destinasi wisata atau 5 destinasi wisata begitu saja. Terus lagi kalau kalian karyawan terkadang
sponsor dari perusahaan itu juga harus jelas, harus detail. Jadi teman-teman kalau mengajukan visa itu dilihat dulu untuk sponsor kalian, siapa yang mensponsori. Terus kamu misalkan kalau di perusahaan sebagai apa, itu lampirkan juga ID card kamu. Nah, dan juga ini teman-teman, jadi sebenarnya ini nggak wajib, hanya opsional sih ya, opsional saja, tapi sangat mendukung sebenarnya. Korea itu sebenarnya melihat histori kamu pernah bepergian ke negara mana saja. Nah, gitu ya. Karena di sini dengan kultur budaya yang beda, bahasa yang beda, musim juga berbeda, mereka khawatir kalau kamu baru first time ya, baru pertama masuk ke negara lain, mungkin sulit untuk di-approve. Nah, nasib sih kadang ada yang paspor kosong juga di-approve. Itu juga ada. Tapi kalau kamu sudah banyak keliling di negara-negara lain, itu memperbanyak prosentase kalian visanya untuk approve it. Jadi nggak perlu kalian pusing-pusing, nggak perlu khawatir. Itu yang pertama, Korea itu melihat histori kepergian kamu. Juga ini opsional juga. Kalau yang punya credit card itu dilampirkan ya, karena Korea itu nggak tahu kenapa ya. Karena saya bikin visa ke UK aja itu nggak pakai pajak. Sedangkan di Korea itu harus melampirkan pajak SPT tahunan. Dan mereka lebih suka kalau kita punya credit card. Nah, itu nggak tahu kenapa, apa acuannya, yang jelas itu sangat membantu kalau kamu punya credit card. Terus teman-teman, bagi pegawai negeri, itu sebenarnya kesempatannya lebih banyak untuk di-approve kalau mau jalan-jalan ke Korea. Tapi harus melampirkan fotokopi kartu kepegawaiannya ya. Nanti dinasnya di mana juga harus dilampirkan. Lebih banyak kesempatan. Tapi enaknya di Korea itu nggak perlu khawatir. Kalau pertama visamu ditolak, ya, nanti 3 bulan ke depan silakan diperbaiki dokumen dan diajukan lagi. Untuk kedua kalinya itu kemungkinan besar bisa di ACC ya. Jadi ingat teman-teman, kalau mau backpacker ke Korea, lihat musim ya. Jangan sampai kalian salah kostum. Kalau lagi musim dingin ya pakai baju yang tebal seperti ini. Kalau musim panas pakai tipis-tipis ya, katun yang bisa menyerap keringat begitu. Karena di Korea ini kalau musim dingin luar biasa, suhunya minus 15, minus 10, pokoknya 0 ke bawah. Itu kalau bagi kita orang awam yang baru, itu sangat sakit, kayak panas sampai rasanya itu. Padahal dingin gitu loh. Jadi itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan kalau apply visa supaya nggak ditolak ya. Pertama, sirkulasi keluar masuknya keuangan kamu 3 bulan terakhir. Kalau jumlah semakin banyak semakin bagus untuk tabungannya. Terus yang kedua, itinerary yang masuk akal. Tujuannya yang masuk akal. Jangan ngawur ya. Lihat referensi yang sudah-sudah. Terus kalian apply fotonya juga harus yang bersih, yang bagus. Fotonya juga harus ke studio foto ya, ukuran 3,5 kali 4,5 cm. Itu memang harus bagus sih teman-teman. Jadi jangan sampai nggak profesional gitu loh. Karena mereka itu kan sudah melihat kita itu mau liburan ya. Jadi terlihat semuanya fresh, baik itu keuangan, baik itu terlihat dari dokumen, semuanya itu harus bagus gitu loh. Ya, yang pertama itu sirkulasi keuangan tabungan kalian. Yang kedua, lihat sponsornya, siapa yang mensponsori, ada apa tidak. Terus kamu itu kerja di mana, itu pastikan. Dan siupmu juga, kalau kamu berusaha, keuangan itu yang penting ya teman-teman. Ini opsional lagi. Kalau kamu punya BPKB atas nama kamu atau istri kamu atau siapa, yang jelas punya kamu, ataupun sertifikat tanah atau rumah yang punya kamu, fotokopi aja, nggak apa-apa dilampirkan kopiannya. Itu sangat membantu. Saya juga kurang apa, mungkin ya, mungkin saja di Korea itu kan memang kayak tanah segala macam itu kan beda ya, sulit, mahal lah. Mungkin mengira seperti itu ya, dikira kita kan lebih banyak harta, nggak mungkin kita akan kabur di Korea karena sudah banyak kerjaan di rumah, mungkin seperti itu ya. Jadi itu opsional, silakan dilampirkan teman-teman ya. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan teman-teman. Memang kita tidak akan pernah dikasih tahu atau diberitahu dengan detailnya apa yang penyebabnya kita ditolak visanya. Namun kita bisa melihat dan mengevaluasi kembali kekurangan-kekurangan kita.
ya, evaluasi itu tadi yang sudah saya sebutkan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau teman-teman yang membutuhkan, don't forget share, comment, like, and subscribe. Dan teman-teman yang lebih tahu silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kalaupun yang kurang jelas, yuk kita diskusi, tambahkan di kolom komentar. Akan saya balas komentar kalian satu persatu. Oke, terima kasih dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.